Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Apriansyah dari kelas 1 MID akan menjelaskan tentang keamanan jaringan yang dipimpin oleh Pak Hatta Yudhistira, Skom dan Mkom. Konsep keamanan jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari layanan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik, baik langsung maupun tidak langsung, ganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Keamanan hardware dan keamanan software. Keamanan hardware berkaitan dengan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan komputer. Keamanan hardware sering dilupakan, padahal merupakan hal utama untuk menjaga jaringan agar tetap stabil. Dalam keamanan hardware, server dan tempat penyimpanan data harus menjadi perhatian utama. Akses secara fisik terhadap server dan data-data penting harus dibatasi semaksimal mungkin. Keamanan software. Sesuai dengan namanya, maka yang harus diamankan adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang kita maksud di sini bisa berupa sistem operasi, sistem aplikasi, data dan informasi yang tersimpan dalam komputer, jaringan terutama pada server. Contohnya, jika server hanya bertugas menjadi router, tidak perlu software web server dan FTP server yang diinstal. Klarifikasi kejahatan komputer. 1. Keamanan yang bersifat fisik, physical security. Adalah lubang keamanan yang bersifat fisik, artinya bisa tersentuh seperti akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Beberapa contoh kejahatan komputer yang bisa diakses dari lubang keamanan yang bersifat fisik. 1. Wiretapping adalah istilah untuk penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalur yang menggunakan kabel. Misalnya penyadapan telepon, listrik, dan internet. 2. Denial of service. Aktivitas menghambat kerja sebuah layanan atau service atau mematikannya, sehingga user yang berhak atau berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Denial of service dapat dilakukan dengan cara mematikan peralatan atau membanjiri peralatan saluran komunikasi dengan permintaan-permintaan yang menyebabkan jaringan menjadi sibuk, sistem hang, bandwidth habis, dan RAM terkuras. 3. Pencurian. Yang jelas merupakan bentuk kejahatan fisik karena mengambil alih peralatan atau media. Keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel. Lubang keamanan yang berkaitan dengan hak akses berdasarkan. Contohnya, seorang user yang manipulasi hak aksesnya menjadi administrator. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Lubang keamanan yang terletak pada media, misalnya kelemahan software yang digunakan untuk mengelola data. 4. Keamanan dalam kebijakan operasi. Lubang keamanan yang terletak pada kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem. Tujuan keamanan jaringan komputer. 1. Availability atau ketersediaan. 2. Confidentiality, kerahasiaan. 3. Integrity atau integritas. Aspek dari keamanan jaringan. 1. Privasi atau confidentiality. Inti utama aspek privasi atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya, sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu. 2. Integrity atau integritas. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. 3. Authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Sedangkan untuk menguji keaslian orang atau server yang dimaksud bisa dilakukan dengan menggunakan password, biometrik atau ciri-ciri khas orang dan sejenisnya. Aspek availability atau ketersediaan hubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack (DOS), di mana server dikirimi permintaan yang biasanya palsu, bertubi-tubi atau permintaan di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down. Aspek kontrol. Aspek kontrol merupakan fitur-fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user dan sistem berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem dan sumber daya yang lainnya.
Akses kontrol melindungi sistem dan sumber daya dari akses yang tidak berhak dan umumnya menentukan tingkat otorisasi setelah prosedur autentikasi berhasil dilengkapi. Kontrol akses adalah sebuah term luas yang mencakup beberapa tipe mekanisme berbeda yang menjalankan fitur kontrol akses pada sistem komputer, jaringan, dan informasi. Kontrol akses sangatlah penting karena menjadi satu dari garis pertahanan pertama yang digunakan untuk menghadang akses yang tidak berhak ke dalam sistem dan sumber daya jaringan. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Penggunaan digital signature, sertifikat, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Risiko jaringan komputer, segala bentuk ancaman baik hardware maupun software yang langsung atau tidak langsung mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung dalam jaringan. Bentuk-bentuk ancaman hardware, yaitu pencurian perangkat keras, komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bentuk-bentuk ancaman pada software, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, dan virus. Faktor-faktor penyebab resiko dalam jaringan komputer. Kelemahan manusia, human error, yaitu kita sendiri. Kelemahan perangkat keras komputer, yaitu pada hardware. Kelemahan sistem operasi jaringan. Kelemahan sistem jaringan komunikasi. Dan ancaman jaringan komputer. Sekian penjelasan dari saya, Herwin Nuryan Afriansa dari kelas 1 MID tentang keamanan jaringan. Saya Herwin Nuryan Afriansa pamit undur diri. Assalamualaikum, terima kasih.